Halo Bunda, selamat datang di aplikasi Pika, aplikasi kelas Ibu Hamil. Bagaimana keadaan Bunda saat ini? Apakah terdapat keluhan atau ketidaknyamanan yang Bunda rasakan? Kalau ada, Bunda bisa berkonsultasi dengan bidan yang ada di room tanya bidanku ya Bunda. Sekarang kita akan memulai kelas pada pertemuan ketiga kita ya Bunda, di mana kita akan membahas mengenai pencegahan penyakit dan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Seperti biasa, Bunda juga bisa mempersiapkan kertas catatan dan pena jika ingin mencatat materi pada pertemuan kita kali ini. Selama kehamilan, persalinan, dan nifas yang telah kita bahas pada pertemuan kelas sebelumnya, ternyata dapat terjadi berbagai penyakit, gangguan gizi, dan komplikasi loh Bunda. Untuk itu, penting sekali bagi Bunda saat hamil, bersalin, dan nifas mengetahui berbagai penyakitnya. Untuk itu, penting sekali bagi Bunda saat hamil, bersalin, dan nifas untuk mengetahui berbagai penyakit, gangguan gizi, dan komplikasi yang akan timbul. Informasi mengenai berbagai penyakit, gangguan gizi, dan komplikasi baik selama hamil, persalinan, dan nifas ini bertujuan agar untuk mendeteksi sedini mungkin sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanganan yang optimal. Salah satu bentuk gangguan yang terjadi adalah anemia pada ibu hamil. Apa sih anemia itu? Anemia adalah kurang darah, merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah. Anemia pada ibu hamil yaitu keadaan ibu hamil di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Nilai ambang batas kenormalan status anemia ibu hamil yakni ditetapkan dalam 3 kategori. Ibu hamil yang normal yaitu memiliki jumlah Hb lebih dari 11 gram per dl. Ibu hamil dengan anemia ringan yaitu dengan jumlah hemoglobin atau Hb sebesar 8-11 gram per dl. Dan ibu hamil yang didiagnosa anemia berat yaitu memiliki jumlah hemoglobin kurang dari 8 gram per dl. Bila kekurangan kadar hemoglobin hanya sedikit atau hanya menderita anemia ringan, biasanya penderita hampir tidak menampakkan gejala Bun. Tetapi bila kadar Hb-nya sangatlah rendah, maka akan memiliki beberapa kendala fisik. Seperti biasanya tanda gejalanya adalah ibu terlihat pucat dan juga mengkilat pada selaput lendir pada kelopak mata, lidah, dan juga bibir. Biasanya pada sudut mulut juga tampak pecah-pecah disertai kemerahan. Selain itu, rambut juga akan semakin rapuh dan halus, serta kuku yang semakin tipis, rata, dan mudah patah. Selain itu, biasanya juga tubuh terasa lesu, lemah, lelah, letih, dan lalai karena konsentrasi yang menurun. Dan biasanya penderita juga sering mengalami pusing dengan pandangan berkunang-kunang, terutama ketika bangkit dari posisi duduk atau membungkuk. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya anemia. Di antara beberapa faktornya ialah biasanya dikarenakan Bunda kurang asupan zat besi dan juga protein dari makanan. Jadi, diharapkan Bunda untuk lebih memperhatikan asupan zat besi maupun protein ya Bunda. Selain itu, terjadi juga gangguan penyerapan pada pencernaan atau masalah lainnya pada pencernaan. Ada juga dikarenakan karena perdarahan akut maupun kronis, misalnya karena wasir. Terjadi juga karena meningkatnya kebutuhan zat besi, serta kekurangan asam folat dan vitamin. Atau bisa juga terjadi karena sumsum tulang belakang yang kurang mampu membuat sel-sel darah baru, penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Dan biasanya apabila menjalankan diet yang ternyata sangat minim sekali zat besi sehingga mengakibatkan ibu menjadi anemia. Nah Bunda, akibat terjadinya anemia khususnya pada ibu hamil tentunya akan memiliki akibat dan juga dampak yang buruk baik bagi ibu hamil itu sendiri dan juga bagi janinnya. Nah Bunda,
pada ibu biasanya akan mengakibatkan bunda menjadi mudah sekali pingsan, meningkatkan juga frekuensi komplikasi pada saat kehamilan, persalinan, ataupun proses melahirkan yang berdampak terhadap berlangsungnya lama akibat kontraksi yang tidak bagus. Selain itu, bisa juga menyebabkan abortus atau keguguran, bisa juga menyebabkan kelahiran prematur atau lahir sebelum waktunya, dan persalinan yang lama karena rahim tidak baik untuk berkontraksi. Dapat juga mengakibatkan perdarahan pasca melahirkan, perdarahan yang terus-menerus, serta syok serta infeksi pada saat persalinan atau setelahnya. Nah, itu adalah dampak pada ibu hamil. Lalu ada juga dampak buruk terhadap janin. Di antaranya bisa mengakibatkan pertumbuhan janin menjadi lebih terhambat dan juga mengakibatkan janin lahir prematur, lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, serta lahir dengan cadangan zat besi yang kurang dan juga lahir dengan cacat bawaan. Dengan adanya dampak buruk baik bagi ibu maupun janin yang telah kita ketahui tadi, tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian, salah satunya dengan melakukan pencegahan pada anemia ibu hamil. Bagaimana cara melakukan pencegahan pada anemia? Cara yang pertama, yakni bunda bisa dengan memperbanyak konsumsi makanan yang kaya akan zat besi, asam folat, dan juga vitamin B. Contohnya seperti apa? Yakni seperti hati, daging, kuning telur, ikan teri, susu, kacang-kacangan seperti tempe dan susu kedelai, serta sayuran yang berwarna hijau tua seperti bayam dan daun katuk. Selain itu, konsumsi juga jenis makanan yang mempermudah penyerapan zat besi, misalnya vitamin C yang tinggi. Karena dengan vitamin C maka akan membantu untuk penyerapan zat besi di dalam darah. Hindari makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi, misalnya seperti kopi dan teh, serta mengonsumsi obat mah atau antacid yang ternyata dapat menghambat penyerapan zat besi. Jadi hindari 3 makanan tersebut. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting ialah selain dari sumber-sumber makanan, dapat juga dibantu dengan mengonsumsi tablet tambah darah 1 tablet setiap hari selama 90 hari. Jadi, apabila bunda mendapatkan tablet tambah darah atau FE yang diberikan oleh bidan di puskesmas maupun di klinik, maka sebaiknya bunda jangan sampai tidak mengkonsumsi ya. Konsumsi setiap 1 hari dan dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah sebelum tidur ya bunda. Jangan lupa untuk mengkonsumsi karena itu sangat bermanfaat. Gangguan pada ibu hamil berikutnya yakni kurang energi kronis atau KEK pada ibu hamil. Apa sih kurang energi kronis atau KEK? Ibu hamil yang kekurangan energi kronis atau KEK dengan hasil pengukuran lingkar lengan atas atau lila kurang dari 23,5 cm adalah keadaan di mana ibu hamil mengalami kekurangan gizi, baik kalori maupun protein yang berlangsung lama atau menahun. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya asupan gizi sehingga zat gizi yang dibutuhkan ibu tidak mencukupi. Hal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan baik fisik maupun mental tidak sempurna seperti yang seharusnya. Ibu hamil dengan KEK sangat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, yakni berat bayi kurang dari 2.500 gram. Bayi yang dilahirkan BBLR akan mengalami hambatan perkembangan dan kemunduran pada fungsi intelektualnya dan akan mempunyai risiko kematian. Bagaimana cara mengatasi kurang energi kronik atau KEK pada ibu hamil? Beberapa cara yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan pemberian makanan tambahan yang tinggi kalori dan tinggi protein melalui pemberian PMT ibu hamil selama 90 hari dan dipadukan dengan penerapan porsi kecil tapi sering. Lalu, dapat juga dilakukan dengan makan makanan yang bervariasi dan cukup mengandung kalori dan protein, termasuk makanan pokok,
seperti nasi, ubi, dan kentang setiap hari, dan juga makanan yang mengandung protein seperti daging, ikan, telur, kacang-kacangan, ataupun susu sekurang-kurangnya sehari 1 kali. Dapat juga dilakukan dengan mengkonsumsi minyak dari kelapa atau mentega yang dapat ditambahkan pada makanan untuk meningkatkan pasokan kalori. Sebagian kasus kematian ibu dapat terjadi selama kehamilan. Oleh karena itu, sangatlah penting baik bagi ibu dan juga keluarga untuk mengenali tanda-tanda bahaya yang menandakan ibu perlu bantuan medis. Di antaranya tanda-tanda bahaya pada kehamilan yang pertama ialah ibu muntah terus dan tidak mau makan. Keadaan ini apabila terjadi terus-menerus, maka akan sangat membahayakan bagi kesehatan ibu. Tanda yang kedua yakni apabila terjadi perdarahan. Perdarahan lewat jalan lahir yang jika terjadi pada kehamilan muda, maka akan dapat menyebabkan keguguran. Sedangkan jika terjadi pada kehamilan tua, dapat membahayakan keselamatan ibu dan janin dalam kandungan. Tanda bahaya yang ketiga yakni bengkak di kaki, tangan, dan wajah yang disertai sakit kepala hebat, dapat juga disertai dengan kejang-kejang. Ini merupakan tanda dan gejala keracunan kehamilan atau yang disebut dengan preeklamsia, yang tentunya dapat membahayakan ibu dan janinnya. Tanda bahaya yang berikutnya yakni apabila bunda mengalami demam yang tinggi. Biasanya hal tersebut akibat adanya infeksi bakteri ataupun malaria. Demam tersebut dapat membahayakan jiwa ibu dan dapat menyebabkan terjadi keguguran atau bayi terlahir kurang bulan. Tanda bahaya yang ketiga yakni kelainan letak. Biasanya seperti sungsang ataupun melintang. Dan gerakan bayi yang berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Hal ini merupakan tanda bahaya juga pada janin, di mana biasanya gerakan janin diharapkan 10 kali dalam 12 jam saat ibu sedang terbangun. Dan tanda bahaya yang terakhir yakni keluar air ketuban sebelum waktunya yang ditandai dengan keluarnya cairan lewat kemaluan seperti air kemih namun tidak terasa ingin berkemih. Ini merupakan tanda adanya gangguan pada kehamilan dan dapat membahayakan janin dalam kandungan. Apabila terjadi tanda-tanda bahaya dalam kehamilan seperti yang telah dijelaskan, maka suami atau keluarga harus segera membawa ibu hamil ke bidan ataupun dokter jika ada salah satu tanda bahaya di atas. Selanjutnya yakni mengenai tanda bahaya pada persalinan. Tanda bahaya pada persalinan diantaranya ialah apabila terjadi perdarahan dari jalan lahir saat melahirkan, dan apabila tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, dan apabila ibu tidak kuat mengejan. Tanda bahaya pada persalinan berikutnya ialah apabila ibu mengalami kejang saat persalinan, dan apabila air ketuban keruh dan berbau, serta apabila ibu merasakan sakit perut yang sangat hebat. Apabila hal-hal tersebut terjadi saat persalinan berlangsung, maka hal tersebut dapat menjadi perhatian dan juga waspada. Tanda bahaya yang berikutnya yakni tanda bahaya pada masa nifas. Tanda bahaya pada masa nifas yang pertama ialah perdarahan. Apabila terjadi perdarahan padahal sebelumnya sudah sedikit, misalnya seminggu sesudah melahirkan, perdarahan mulai berkurang, namun tiba-tiba darah kembali banyak keluar. Bila ada tanda-tanda seperti itu, maka segera periksakan diri ke bidan ataupun dokter. Tanda bahaya yang berikutnya ialah apabila terjadi keluar cairan yang berbau dari jalan lahir. Tanda bahaya pada masa nifas selanjutnya ialah apabila mengalami demam tinggi, yakni apabila suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius disertai menggigil, pusing, dan mual. Tanda bahaya yang berikutnya apabila terdapat bengkak di muka, tangan, ataupun kaki. Dapat juga disertai dengan sakit kepala dan kejang-kejang. Tanda bahaya pada masa nifas berikutnya ialah apabila bunda mengalami nyeri atau panas di daerah tungkai. Tanda bahaya yang berikutnya apabila juga bunda mengalami bengkak payudara yang berwarna kemerahan dan juga sakit, serta puting susu yang lecet.
Serta tanda bahaya yang terakhir apabila ibu mengalami gangguan jiwa seperti perasaan sedih, marah, dan menjadi malas melakukan sesuatu, tidak mau menyusui, benci melihat bayinya sendiri. Itu merupakan berbagai tanda bahaya pada masa nifas yang harus mendapatkan perhatian dan juga penanganan. Apabila mendapatkan tanda-tanda bahaya seperti di atas, maka sebaiknya diperiksakan ke bidan maupun dokter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sindroma psikologis pasca melahirkan. Ibu yang setelah melahirkan atau pasca melahirkan dapat memiliki kemungkinan mengalami gangguan psikologi. Gangguan psikologi pasca melahirkan terjadi pada 3 tipe, yakni ada gangguan psikis ringan atau sindroma pasca melahirkan, ada gangguan psikis sedang atau depresi pasca melahirkan, serta gangguan psikis berat atau psikosis pasca persalinan. Gangguan psikis ringan atau sindroma pasca melahirkan atau yang lebih dikenal dengan baby blues. Sindroma pasca melahirkan atau baby blues adalah perasaan sedih dan gelisah yang dialami oleh ibu pasca melahirkan. Hal ini berlangsung sementara dan merupakan hal yang biasa terjadi pada seorang ibu baru. Biasanya muncul 1-2 hari pasca melahirkan dan dapat berlangsung selama 1-2 minggu. Sekitar 50-70% wanita pasca melahirkan dapat mengalami ini dan akan hilang dengan sendirinya. Tanda-tanda sindroma pasca melahirkan antara lain berupa cemas, merasa bersalah dan merasa tidak berharga, sulit tidur, merasa lelah walaupun telah tidur, mudah tersinggung, lebih sensitif sehingga mudah menangis tanpa sebab, nafsu makan yang berkurang atau malah timbul nafsu makan yang berlebihan, kurang semangat atau hilang semangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, serta terlalu khawatir terhadap kesehatan diri dan bayinya. Cara untuk mengatasi sindroma pasca melahirkan atau baby blues, yang pertama ialah bunda sebaiknya istirahat ketika bayi juga sedang tidur. Jangan terpengaruh mitos di mana bunda tidak boleh tidur di pagi hari karena takut darah putihnya naik. Cara yang kedua, makan makanan dengan gizi yang baik. Jangan takut untuk mengonsumsi protein hewani seperti ikan dan telur. Dan juga tentunya jangan terpengaruh mitos-mitos yang terkait makanan. Lakukan juga relaksasi, seperti berlatih pernafasan sambil mendengarkan musik berirama lembut. Dan juga dapat dilakukan rekreasi, sesekali berjalan-jalan di pagi hari menuju taman atau melihat pemandangan dapat membantu pemulihan kondisi psikis ibu. Mintalah juga dukungan secara fisik dari keluarga dalam bentuk perawatan bayi. Contohnya dapat minta tolong untuk membantu mengganti popok, membantu memandikan, menggendong bayi ketika rewel, dan memijat punggung ibu. Berterus terang saja dan mintalah bantuan kepada suami dan keluarga terhadap hal-hal yang dirasakan, baik keluhan secara fisik maupun mental. Tipe yang kedua yaitu gangguan psikis sedang atau depresi pasca melahirkan. Bila mana sindroma pasca melahirkan atau baby blues tidak hilang, maka akan berlanjut menjadi depresi pasca melahirkan. Depresi pasca melahirkan ialah gangguan suasana perasaan yang dapat ditandai oleh pikiran dan perasaan negatif, dipenuhi rasa tidak berdaya dan perasaan sedih berkepanjangan. Depresi pasca melahirkan bisa berlangsung lama. Biasanya timbul setelah 4 minggu pasca persalinan berlangsung, 1 bulan, bahkan sampai beberapa bulan. Depresi pasca melahirkan ini hanya berdampak biasanya kepada 10-15% pada wanita pasca melahirkan. Beberapa tanda-tanda depresi pasca melahirkan diantaranya ialah ibu merasa hilang gairah atas kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari, sedikit atau bahkan tidak perhatian dengan penampilan fisik dan kesehatan, seperti tidak mau mandi dan makan. Ibu juga biasanya menarik diri dari lingkungan, tidak mau berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Lebih memperhatikan masalahnya sendiri, sehingga sensitivitas dan reaksi terhadap kebutuhan bayi menjadi berkurang, yang menyebabkan ibu menjadi kurang berinteraksi dan bermain dengan bayi.
Ibu juga tidak menyukai atau takut menyentuh bayi, bahkan ibu tidak mau menyusui. Berkurangnya berat badan secara drastis yang diakibatkan oleh kehilangan nafsu makan secara bermakna, atau malah bertambahnya berat badan secara drastis karena bertambahnya juga nafsu makan. Dapat juga ditandai dengan sulit tidur, mudah menangis tanpa sebab yang jelas, perasaan tidak berdaya atau kehilangan kontrol sehingga sulit konsentrasi. Gejala fisiknya seperti detak jantung cepat, badan gemetar yang merupakan tanda-tanda panik. Ibu nampak marah dan memperlakukan bayi dengan kasar. Gangguan psikis yang ketiga yakni gangguan psikis berat atau psikosis pasca melahirkan. Gangguan psikosis ini biasanya sangat jarang terjadi, yakni hanya terjadi dari 1 dari 1000 wanita pasca melahirkan. Biasanya timbul di antara 2-4 minggu pasca melahirkan, dapat juga setelah 3 bulan bahkan 1 tahun pasca melahirkan. Gejala-gejalanya yakni biasanya ibu merasa lepas dari realita disertai waham, yakni keyakinan yang salah atau tidak rasional, serta terdapat halusinasi, adanya penyerapan dari indera tanpa adanya objek. Contohnya adalah seolah-olah mendengar sedangkan tidak ada yang sedang berbicara kepadanya. Juga terjadi gangguan berpikir, juga turunnya berat badan secara drastis tanpa diet, tidak dapat tidur lebih dari 48 jam, muncul agitasi atau perilaku gaduh yang gelisah, ibu biasanya mengamuk, membanting atau merusak barang, sehingga ada kemungkinan melukai diri dan orang lain, serta menarik diri dari lingkungan sosial. Apabila bunda mengalami tanda dan gejala sindrom pasca melahirkan, maka sebaiknya bunda sangat dianjurkan untuk menemui bidan maupun dokter untuk berkonsultasi dan mendapatkan penanganan ya bunda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penyakit malaria. Malaria adalah suatu penyakit infeksi yang perlu diwaspadai karena disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Gejala malaria ringan biasanya mengalami demam, menggigil secara berkala dan berkeringat, biasanya disertai juga sakit kepala, pucat karena kurang darah. Kadang-kadang juga dimulai dengan badan terasa lemah, mual atau sampai muntah, dan juga tidak nafsu makan. Pada gejala berat biasanya pasien mengalami mata atau kulit menjadi berwarna kuning, pucat di bagian dalam kelopak mata, bagian dalam mulut, lidah, dan telapak tangan, mengalami demam yang sangat tinggi, air kencing menjadi berwarna coklat tua atau mirip teh, nafas cepat, dan juga mengalami muntah secara terus-menerus. Penyakit malaria dapat menimbulkan dampak yang serius baik bagi ibu maupun bagi janin. Bagi ibu biasanya ibu mengalami demam tinggi, anemia, dan malaria berat yang dapat meningkatkan risiko kematian pada ibu. Sedangkan pada janin dapat terjadi keguguran, bayi dengan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, malaria bawaan, dan anak lahir mati. Nah, dengan adanya dampak yang sangat serius, tentunya sangat dibutuhkan yaitu pencegahan malaria. Cara pencegahan malaria diantaranya, ibu dianjurkan untuk tidur memakai kelambu berinsektisida. Lalu, pasang juga kasa nyamuk pada lubang di rumah atau ventilasi di rumah. Bersihkan juga semak-semak di sekitar rumah. Ibu hamil juga dianjurkan untuk tidak keluar pada malam hari. Bila ingin keluar, harus menggunakan baju panjang, berlengan panjang, atau menggunakan obat nyamuk oles. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai IMS. Bunda pernah mendengar kata IMS? Apa sih IMS itu? IMS atau infeksi menular seksual adalah infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seks dan merupakan suatu masalah kesehatan masyarakat di banyak negara. Angka kejadian IMS diperkirakan tinggi dan kegagalan dalam mendiagnosa serta mengobati IMS sedini mungkin dapat menimbulkan komplikasi dan kecacatan termasuk terjadinya infertilitas, keguguran, kehamilan ektopik, kanker darah panggul, bahkan infeksi baru lahir. Dan ada juga keterkaitan erat antara penyebaran IMS dan penularan HIV. IMS telah terbukti meningkatkan juga resiko penularan HIV. Selanjutnya kita akan membahas mengenai HIV/AIDS.
AIDS merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama HIV. Apabila terinfeksi HIV, maka tubuh akan mencoba untuk melawan infeksi tersebut. Tubuh akan membentuk antibodi, yaitu molekul-molekul khusus untuk melawan HIV. Dilakukan tes darah untuk HIV berfungsi untuk mencari antibodi tersebut. Orang yang memiliki antibodi HIV disebut dengan orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Pada ibu hamil, ibu akan menularkan HIV ke janin selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Terlahir dari ibu yang terinfeksi HIV atau minum air susu ibu dari ibu yang terinfeksi HIV yang tidak minum obat HIV atau dikenal dengan obat ARV saat usia kehamilan kurang dari 14 minggu. Secara umum, HIV sendiri tidak terbukti dapat ditularkan melalui air mata atau air liur, batuk atau bersin, menggunakan toilet umum, makan dan minum bersama, menggunakan telepon, bersalaman, berpelukan, berjabat tangan, atau menggunakan kolam pemandian umum bersama, atau juga dengan gigitan serangga. Jadi, ibu tidak perlu khawatir untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut karena HIV tidak ditularkan melalui hal tersebut, melainkan HIV ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik yang bergantian. Untuk mencegah penularan HIV kepada bayi, maka dapat dilakukan beberapa strategi, yakni dengan mencegah terjadinya penularan HIV pada perempuan usia reproduktif, dengan perencanaan kehamilan pada perempuan dengan HIV, dan juga dengan mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya, dan juga dengan memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Berbagai pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan dapat dilakukan di puskesmas maupun rumah sakit. Pertemuan ketiga kita telah selesai, Bunda. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, Bunda. Jika terdapat keluhan atau masalah dalam kehamilan Bunda, jangan ragu untuk segera periksa ke pelayanan kesehatan terdekat. Jaga kesehatan selalu ya. Sampai bertemu lagi, Bunda.